Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mamuju dari Sekolah SMA Negeri 2 Tapalan. Kali ini saya ditemani salah satu rekan kerja saya di sekolah atas nama Ibu Ika Ansari. Beliau mengampu mata pelajaran mata pelajaran sejarah di sekolah kami. Baik, kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana pra-observasi ini kami lakukan sebagai bentuk upaya untuk mengetahui kesiapan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Ika di dalam kelas. Baik, Ibu Ika, selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. baik. Ibu, kemarin sih kita sudah melakukan kesepakatan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu nantinya di dalam kelas. Apakah Ibu nanti siap ya, Bu ya? Insyaallah siap. Oke. Nah, di dalam supervisi akademik ini itu dilakukan yang namanya proses coaching, dan nanti saya lakukan proses coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu terkait masalah tujuan. Apa tujuan yang ingin Ibu capai di dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Ya baik, di sini saya memiliki tujuan pembelajaran ada 5. Yang Ya. pertama itu bagaimana menjelaskan proses masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, kemudian terbentuknya jaringan awal perdagangan Indonesia, kemudian mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, Ya. dan warisan budaya kerajaan Hindu dan Buddha dalam kehidupan masa kini. Ya. Yang terakhir itu eksistensi jalur rempah bagi perdagangan dunia pada masa Hindu Buddha. Oh iya, baik Ibu Ika. Ada 5 tujuan ya, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan cara pengembangan murid yang ingin Ibu capai nantinya di dalam kegiatan pembelajaran ini, Bu? Adapun aspek dan yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, Bu. Nah, berarti ada 2 aspek ya yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama itu aspek pengetahuan serta keterampilan. Baik Ibu, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran apa yang akan digunakan, serta metode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya. Ya, adapun model pembelajaran yang akan saya terapkan ini dengan Ya. menggunakan blended learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning. Oh iya, jadi Ibu nanti ini akan menggunakan model blended learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu ya. Baik. Kalau masalah Bu terkait media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Ya, mungkin kalau media pembelajaran ada Ya, HP, kemudian laptop, ya. kemudian ada buku teks, infocus atau proyektor, Ya. dan akses internet yang terutama. Oh iya. Jadi ada beberapa media ya digunakan, terutama di media internet, laptop, proyektor, HP maupun buku-buku di perpustakaan nantinya ya Bu ya. Baik Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Terus jam pembelajaran jam keberapa? Insya Allah kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu Ya. minggu depan, Iya, jam pertama. jam pertama ya Bu. Baik, jadi nanti kita akan melakukan supervisi akademik itu minggu depan ya, hari Sabtu di jam pertama. Baik Ibu, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apa kesimpulan yang dapat Ibu berikan terkait masalah kegiatan nanti kita pada saat supervisi akademik? Dengan adanya percakapan pra-observasi ini, saya berharap bisa lebih siap
dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan menjadi sebuah bahan evaluasi bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran. Baik Ibu, oke. Jadi mungkin cukup sekian percakapan kita kali ini. Jadi kita akan ketemu nanti di kegiatan pembelajaran atau supervisi akademik di kelas nantinya. Itu pada hari Sabtu ya Bu ya, sesuai perjanjian kita. Ya Bu ya. Jadi saya harap Ibu bisa betul menyiapkan media-media pembelajaran serta perangkat ajar yang akan kita gunakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Nanti kita ketemu minggu depan ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada ibu guru kita. Duduk siap. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berbagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Bahagia? Iya, Bu. Jadi pada pertemuan
kami dengan memahami rasi bintang dan memanfaatkan angin sebagai penggerak perahu mereka. Oke. Manda itu adalah perahu kebanggaan orang-orang Mandar. Kalau perahu Sante pakai mesin atau tidak? Tidak. Iya, dari Bugis. Baik, ada yang tahu? Dan di Sulawesi Selatan itu di daerah Bulukumba. Pernah dengar Bulukumba? Iya, Bu. Ada pantai binanya? Iya, Bu. Itu adalah penghasil pinisi terbaik di Indonesia. Bahkan orang-orang luar negeri itu memesan perahu pinisi di Bulukumba. Mulai dari Sulawesi berlayar sampai di Mekah. Kemudian tidak hanya di Mekah, perahu pinisi itu juga berlayar mengitari ke benua Australia sampai ke Eropa. Silakan yang dulu. Mulai dari Sulawesi berlayar sampai di Mekah. Kemudian tidak hanya di Mekah, perahu pinisi itu juga berlayar mengitari ke benua Australia sampai ke Eropa. Silakan yang dulu. Nah, yang 30 miliar itu adalah pesanan-pesanan dari orang-orang Italia, Belanda, dan Australia. Di tahun 2019 itu sempat ada pelayaran dari Makassar sampai ke Pantai Losari, dari Bulumba ke Pantai Losari, kemudian berbelok ke Kendari dan menuju ke Australia. Jadi perahu pinisi itu dibawa langsung. Orang-orang Australia banyak memesan pinisi ini. Itu ada nilai sejarahnya di situ. Dulu orang-orang Bugis itu menggunakan perahu pinisi sebagai alat perdagangan atau transportasi perdagangan. Jadi orang-orang Bugis dan Mandar itu banyak ke Australia mencari kelipar. Jadi di sana terbentuk juga percampuran budaya dan perkawinan antara orang-orang Bugis dan orang-orang Australia atau bangsa aborigin di sana. Jadi di sana di Australia itu ada bangsa Bugis di sana. Oke, di sini jelas? Berapa harganya perahu pinisi? 30 miliar. Ya, berarti banyaknya pun 30 miliar. Identifikasi secara lengkap tentang jenis-jenis kapal dan perahu Nusantara. Namun hasil budaya masyarakat setempat telah memperkaya warisan bahari di Indonesia seperti Maluku. Ada perahu yang dikenal dengan Belanga Palembang, Pelancang, Sumatera dalam kurung Belungkang, Mandar, Sandik, dan Banggo, dan Banjarmasin, Tambangan. Perahu belang yang berasal dari Maluku, kemudian pelancang berasal dari Palembang. Ada dari Mandar juga yang disebut dengan Sande dan Banggo. Itu kalau Banggo itu sudah jarang ditemukan sekarang. Kemudian di Banjarmasin ada Tambangan. Dagang internasional menjadikan posisi Nusantara sangat strategis dan melahirkan perubahan besar dan kekuatan politik baru. Selat Malaka menjadi
dan perdagangan melalui jalur sutra. Mengetahui bahwa Nusantara memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di komoditas rempah-rempah. Para pedagang ini berbondong-bondong datang berdagang dan pulang membawa komoditas tersebut. Masih pelajaran sebelumnya yang di jalur rempah. Kira-kira komoditas rempah apa yang paling terkenal atau paling dicari pada masa itu? Persentuhan budaya luar dan budaya lokal sampai penyebaran agama. Kedatangan bangsa Tiongkok dan India terintegrasi melalui jalur perdagangan Asia dengan membawa komoditas tekstil dan ponce lain. Sebelum tersentuh dengan kebudayaan dan agama luar, masyarakat Nusantara dahulu kala masih menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke. Animisme mempercayai bahwa bisa diwakili dalam dinamisme, mempercayai bahwa berbeda sistem kita itu memiliki kekuatan. Ya. Kemudian kalau dinamisme Kepercayaan terhadap benda yang memiliki nilai. ya, kepercayaan terhadap benda yang memiliki nilai magis. Apa kira-kira yang bisa kalian tebak dari gambar ini? Ada orang tambar, kemudian ada KTP, ada juga bentuk bulan. Ya, silakan gabungkan kata itu. Ya, bulan kata awal dari bulan itu diganti dengan P. Apa? Ada yang bisa? Sofian? Junaidi? Oh, tarik kesimpulan. Hah? Ya. Para pedagang ini tidak hanya memasarkan barang dagangannya, namun mereka juga mendekati masyarakat tempat mereka berdagang dan mulai menyebarkan agamanya. Jadi sejak tahun satu masa ini Nusantara sudah menjalin hubungan dagang dengan negara timur dan barat. Ada beberapa teori terkait proses masuknya agama Indonesia ke Nusantara. Teori yang pertama itu ada teori apa? Waisya. Ya, teori Waisya yang diperkenalkan oleh Henry Fromm. Jadi teori Waisya ini berasal dari golongan kata Waisya, yang dimana menurutnya Hindu dan Buddha itu masuk dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Tiongkok dan apa? India. Ya. Kedua ada teori Kesatria. teori kesatria yang diperkenalkan atau dipopulerkan oleh F.D. Bus dan Jermus, dan menurutnya itu teori kesatria ini agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau orang-orang bangsawan, di mana pada saat itu kondisi India mengalami perang.
Selamat siang Ibu Ika. Siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah saya lakukan kegiatan observasi di kelas Ibu kemarin, jadi hari ini saya akan menanyakan atau menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi kita kemarin. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu saat kegiatan observasi dilakukan di kelas Ibu kemarin? Ya, baik Pak. Jadi perasaan saya selama observasi kemarin itu awalnya merasa tegang karena mungkin ini juga kali pertama saya di observasi di supervisi. Iya. Namun setelah waktu berjalan saya kembali merasa terbiasa dan merasa santai dengan seperti biasanya. Jadi awalnya tegang ya Bu, tapi sudah seiring berjalannya waktu sudah terbiasa, merasa santai dan berjalan dengan baik ya Bu ya. Baik, yang kedua, bisakah Ibu ceritakan kembali ada perkembangan mana atau serta kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Ya, baik. Dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, ada pengembangan kompetensi yang saya lakukan. Kan ada dua, Yeah. ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bagaimana proses kedatangan dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua itu siswa dapat mengetahui teori-teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian kalau di bagian keterampilan itu siswa dapat membuat sebuah infografis atau video pendek yang berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Kemudian ada pun langkah-langkah yang saya lakukan itu dengan membuat rancangan-rancangan pembelajaran. Iya. Kemudian ada modul, ada media pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta. Oke. Jadi ada dua kompeten atau area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ya, sudah Ibu sampaikan tadi, dan juga beberapa langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya Bu. Terkait juga perencanaan pembuatan pembelajaran serta pemilihan model-model pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, begitu ya Bu ya. Terkait masalah area pengembangan peserta didik atau murid kita di kelas serta kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi ini, apakah sudah bisa dikatakan kategori berhasil atau seperti apa? Kalau dari hasil pembelajaran kemarin, Iya. saya rasa ini sudah berhasil. Namun mungkin ada beberapa kendala atau kekurangan yang saya hadapi dan itu yang mungkin harus saya perbaiki kembali. Oke. Oh, masih ada kendala ya Bu? Baik. Jadi menurut Ibu kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi saat kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Jadi ya mungkin karena saya juga baru mengajar tahun Iya. ini, jadi saya terkesan masih sering kan di hadapan siswa dan ada juga kekurangan lainnya yang kendala lainnya yang saya dapati yaitu ada juga beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kelas. Jadi saya akan berusaha mungkin untuk mengetahui Iya. kesiapan belajar peserta didik. Iya. Ini juga menjadi PR saya. Bagaimana bisa mengaktifkan suatu ruangan kelas itu dalam proses pembelajaran. Oh iya bisa. Jadi ada beberapa kendala terkait masalah kegiatan Ibu kemarin pembelajaran ya. Pertama mungkin faktor psikologi Ibu karena baru pertama kali ngajar atau maksudnya istilahnya baru ngajar terus merasa canggung, tapi ini sebuah motivasi langkah awal Ibu ke depan untuk memperbaiki kondisi kelas yang lebih aktif ya Bu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan pembelajaran yang lebih baik terkait apa yang Ibu sampaikan tadi? Ya,
Kalau waktunya mungkin saya tidak bisa tentukan, tapi akan sesegera mungkin saya akan berusaha untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan tersebut. Ya. Dan pokoknya Secepatnya ya. Oke. Baik Ibu, mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan kemarin mulai dari percakapan, observasi, serta saya lakukan observasi di dalam kelas Ibu serta percakapan kita siang ini betul-betul nanti bisa implementasikan dari hasil supervisi akademik terkait masalah penentuan model ataupun cara menertibkan kelas di dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul bisa kita implementasikan di dalam kelas nanti. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama.